Halo teman-teman, sebelum kita masuk dalam presentasi kelompok, perkenalkan anggota kelompok kami. Ada Citra Tambunan, Valentin Sureken, Puji Gulo, Brian Kumayas, dan Andre Sadue. Nah, jadi di sini kami membuat sebuah organisasi bernama Maritim Milenial. Organisasi kami berfokus pada bidang konservasi dan pemanfaatan hutan mangrove sebagai kawasan ekowisata yang ramah lingkungan. Berikut adalah visi dan misi organisasi kami. Visi kami yaitu mewujudkan pengelolaan hutan mangrove secara lestari yang dapat menjamin kelestarian di kawasan Sulawesi Utara pada tahun 2030. Kemudian misi kami yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas hutan mangrove melalui kegiatan rehabilitasi. Yang kedua, menyelenggarakan penyuluhan bagi masyarakat di pesisir pantai. Yang ketiga, meningkatkan wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang ekosistem hutan mangrove. Dan yang keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai pengelolaan hutan mangrove. Tujuan organisasi kami yaitu yang pertama, terwujudnya ekosistem mangrove yang lebih baik. Yang kedua, terwujudnya kawasan hutan mangrove yang dapat menjaga keseimbangan ekosistem. Yang ketiga, menghasilkan masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk pengelolaan mangrove. Yang keempat, menghasilkan kerjasama antara organisasi dan masyarakat sekitar. Selanjutnya ada analisis SWOT. Di sini ada kekuatan. Yang pertama, tujuan dan strategi berpatokan pada visi dan misi. Yang kedua, kegiatan pelestarian mangrove selalu mendapat dukungan dari masyarakat dan juga stakeholder karena membawa dampak yang baik bagi lingkungan pesisir. Yang ketiga, menjalin kerjasama yang baik antara organisasi dan juga masyarakat sekitar. Dan yang terakhir, pelestarian kawasan hutan mangrove dapat membantu melindungi pemukiman penduduk dari terpaan badai dan juga angin laut. Lalu di sini ada kelemahan. Yang pertama, pelestarian mangrove tidak dapat dilakukan setiap bulan karena dipengaruhi oleh gelombang dan juga arus laut yang kuat. Yang kedua, mangrove hanya dapat tumbuh di substrat tertentu. Yang ketiga, penanaman jenis mangrove harus sesuai dengan zonasi. Yang keempat, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya ekosistem hutan mangrove. Dan yang terakhir, adanya konflik lahan di tempat rehabilitasi atau tempat penanaman mangrove. Jelaskan tentang peluang-peluang yang akan kami dapatkan jika kegiatan kami ini terlaksana. Yang pertama yaitu kawasan hutan mangrove memiliki peluang dijadikan sebagai kawasan ekowisata. Yang kedua, terjadinya lapangan kerja bagi masyarakat sekitar jika kawasan tersebut menjadi sebuah tempat wisata yang ramah lingkungan. Yang ketiga, adanya lembaga terkait yang dapat membantu dan mengontrol kelestarian kawasan hutan mangrove. Dan yang keempat, peningkatan kualitas sumber daya masyarakat dengan memanfaatkan hubungan kerjasama dengan lembaga terkait. Adapun ancaman yang kami dapatkan dalam melakukan kegiatan ini. Yang pertama, terjadinya penebangan hutan mangrove oleh masyarakat sekitar. Yang kedua, terjadinya pembuangan sampah dengan sembarangan di kawasan hutan mangrove. Yang ketiga, kurangnya perhatian pemerintah desa tentang pelestarian hutan mangrove. Dan yang terakhir, meluasnya pembangunan sektor budidaya perikanan. Dari visi yang telah kami susun, kami mengangkat juga beberapa strategi, yaitu yang pertama, meningkatkan kawasan ekosistem hutan mangrove yang lestari. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dan pemahaman masyarakat sekitar tentang pentingnya ekosistem hutan mangrove yang lestari. Yang ketiga, terwujudnya masyarakat yang peduli akan lingkungan yang lestari. Yang keempat, meningkatnya hubungan dari organisasi terhadap misi yang akan diwujudkan. Yang kelima, meningkatnya sumber daya masyarakat dalam pelestarian mangrove.